Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, saya Gio Andrian, NIM 1832911, akan mempraktekkan proses belajar mengajar pembelajaran PAI SMA kelas 11 mengenai materi Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita susun terlebih dahulu bangku dan meja kita agar nantinya proses belajar mengajar kita dapat lancar dari awal sampai akhir. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, juga alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda semua, pada pertemuan kita pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi kita mengenai Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajarannya, kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran tentang Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita harus menunjukkan perilaku para Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-136. Selanjutnya kita juga menjelaskan isi Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berkaitan dengan pengertian iman kepada Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui dan menyimpulkan hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus memahami atau tahu tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perintah ini juga tercantum di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya atau Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Nah, di sini pertanyaannya muncul kepada Anda semua. Apa perbedaan antara Rasul dan Nabi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan antara Rasul dan Nabi?
Nah, jika tidak ada, Bapak akan sedikit mengulas atau mengulang kembali perbedaan antara Rasul dan Nabi. Yang pertama itu adalah Nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuknya menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, lalu wajib beliau menyampaikan kepada umatnya dan juga dijadikan pedoman untuk pegangan hidup manusia tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sifat wajib. Kita tahu sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul itu sendiri. Sifat wajib ini juga terbagi kepada 4. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya selalu benar, bahwa Rasul itu selalu benar. Yang kedua adalah amanah. Rasul itu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan wahyu. Yang keempat adalah fatanah, yaitu kecerdasan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil. Nah, sifat ini mustahil dimiliki oleh para rasul. Itu juga ada terbagi pada 4 poin. Yang pertama adalah kizib. Kizib berarti mustahil untuk berbohong. Yang kedua adalah khianah, yaitu Rasul mustahil untuk memiliki sifat khianat. Yang ketiga adalah khitman. Rasul juga mustahil menyembunyikan kebenaran. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Nah, di sini sangat mustahil Rasulullah atau Rasul Allah memiliki sifat bodoh. Yang ketiga itu adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu terbagi 2 juga. Yang pertama ada ismat Rasul, yaitu orang-orang yang mas'um atau terlindungi dari dosa. Yang kedua itu adalah iltizamur Rasul, yaitu selalu berkomitmen dengan apa yang diajarkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Ada beberapa poin mengenai tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, mengajak pada kebenaran. Yang ketiga itu memberi kabar gembira kepada mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat itu adalah menunjukkan ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Yang kelima adalah membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmah. Yang selanjutnya adalah sebagai hujjah bagi manusia. Materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk hikmah ini sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita ketahui dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin ya. Ada 6 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hikmahnya adalah makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku yang baik, perilaku sosial yang baik. Selanjutnya memiliki teladan di dalam kehidupan. Dan selanjutnya mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan sunnahnya atau ajarannya. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang terakhir,
contoh atau perilaku yang mulia yang dicerminkan oleh orang-orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah kita hendaknya terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak sirna, tidak hilang dari permukaan bumi. Yang kedua, menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulnya. Yang ketiga, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita semakin giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Jika kita sebagai murid, sebagai siswa, maka ini sebagai acuan bagi kita untuk semangat di dalam belajar agar nantinya kita sukses dan menjadi orang yang berguna kelak. Yang selanjutnya, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, melakukan usaha-usaha agar kualitas kehidupan kita selalu meningkat dari yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang dari tadinya kita hanya begitu saja hidupnya, seperti itu saja. Nah, sekarang kita meningkat karena ini merupakan perilaku jika kita beriman kepada Rasul itu sendiri. Nah, mungkin untuk materi kita pada hari ini Bapak sudahi. Jikalau ada pertanyaan, Bapak persilahkan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Bapak harap semoga dapat dipahami materi kita dari awal sampai akhir. Dan ini tidak hanya sebagai materi, kita dapat juga untuk mempraktekkannya nantinya agar kehidupan kita ini tidak terlepas dari contoh yang dicontohkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa nanti kita akan kerjakan di pertemuan selanjutnya. Bapak akan periksa tugas-tugas Ananda semua. Nanti ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan terkait tentang materi kita pada hari ini. Nah, mungkin sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.